Di dunia yang dipenuhi oleh kekuatan sihir ini, terdapat sebuah benua di mana tidak ada kekuatan sihir di sana, dan hanya ada Douki. Douki sendiri terbagi menjadi 10 tingkatan, dan di dunia ini hanya yang kuatlah yang mampu berkuasa. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah kota bernama Wutan yang saat ini sedang melakukan ujian untuk mengetahui tingkat Douki remaja di sana. Dan kini adalah giliran sang tokoh utama yaitu Xiaoyan untuk menjalani ujian tersebut. 下一个，萧炎。来出丑去吧，天才少年。 Semua orang di sana memanggilnya anak jenius. Akan tetapi karena sebuah insiden kekuatan Xiaoyan semakin menurun selama 3 tahun terakhir. 真是把家族的脸都给丢光了。萧炎，斗志气3段。 Setelah itu teman baik dari Xiaoyan yaitu Shun-Er akhirnya mendapat giliran. Dan ternyata Douki milik Shun-Er berada di tingkat tinggi dan membuat semua orang sangat terkejut. Beralih ke keluarga Xiao yang sedang menjalankan rapat. Di sana terdapat 3 keluarga besar kota Wutan yang sedang berdebat soal pasar. 你们萧家所有的方式收购定了，家里币不要欺人太甚。 Kedua keluarga ini berusaha menjatuhkan keluarga Xiao, dan karena hal itu ayah dari Xiaoyan yaitu Xiaozan mengeluarkan surat kontrak pernikahan Xiaoyan dengan Nalan Yeran dari keluarga Nalan. 这是和氏定下的亲事，我们怎么不知道？ Seketika semua orang sangat terkejut karena Nalan Yeran tiba-tiba datang menemui keluarga Xiao. Ternyata tujuannya adalah untuk membatalkan pernikahan tersebut. Dia juga membawa kolektor pilki yang sangat langka sebagai ganti. 我想云岚宗宗主也未必。我要退婚。 Tak hanya itu, Nalan Yeran juga membawa seorang Dadoushi level 7 untuk mengancam mereka semua. 族长拔剑自刎，我还是要退婚。 Tak lama setelah itu, Xiaoyan dan Shun-Er pun datang ke tempat tersebut. Xiaoyan pun memutuskan untuk menolak Nalan Yeran. Karena hal ini, pertarungan singkat pun terjadi. Dan akhirnya Nalan Yeran membuat sebuah perjanjian dengan keluarga Xiao, di mana Xiaoyan akan bertarung dengannya dalam waktu 3 tahun ke depan. Dengan penuh keyakinan, Xiaoyan pun menerima tantangan tersebut. 一言为定。 赢了，我纳兰随你出之。 Namun, hal ini juga menjadi beban baginya, mengingat kekuatan Xiaoyan yang semakin lama semakin menurun. 不知天高地厚的东西。 Di tengah jalan dia bertemu dengan Xiaoning dan anggotanya. Karena tidak setuju dengan keputusan Xiaoyan, mereka pun akhirnya bertarung. Karena perbedaan level yang cukup jauh, Xiaoyan pun dikalahkan dengan mudah. Beruntung Shun-Er berada di sana dan menghentikan pertarungan tersebut. Xiaoyan yang semakin frustasi terus berlari dan pergi ke makam ibunya. 为什么？可把活在地上。 Tiba-tiba seseorang dengan wujud roh muncul dari cincin yang dipakai Xiaoyan. Dia bernama Yalau. Dan ternyata penyebab kekuatan Xiaoyan terus menurun adalah karena Douki miliknya diserap oleh orang tersebut. 小娃娃，刚刚不还在发愁？
助你一臂之力之人。 Karena hal itu, Yao Lo berjanji akan mengembalikan kekuatan Xiaoyan jika dia mengangkatnya sebagai guru. 你先拜我为师吧。替我斗气一事就两清了。 Singkat cerita, Xiaoyan menyetujui hal tersebut dan Yao Lo pun memberikannya sebuah resep yang harus dibeli terlebih dahulu. 齐全了，我才教你。什么？不能让钱给憋死！ Dan satu hal lagi, aura yang dikeluarkan Yao Lo bukanlah es, melainkan api putih, yang termasuk salah satu dari inti api. Untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut, Xiaoyan terpaksa harus meminjam uang kepada Shun Er. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah apotek untuk membeli bahan tersebut. 株5年份洗骨花，这20年份紫叶兰草。5根草居然花掉了快2000金币。 Saat dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh prajurit dari keluarga Jile. Dan untuk menghindari keributan, Xiaoyan berusaha untuk melarikan diri. 伙计人群你了，快去通知少爷！ Ketika sedang membeli bahan terakhir yang dibutuhkan, tiba-tiba terjadi sebuah keributan di pasar, di mana anak dari Jilebi yaitu Jile Ao datang untuk menangkap Xiaoyan. 加利奥，我不许你调戏薰儿！ 真想象不出3年后你挑战。 Karena prajurit dari keluarga Xiao datang, Jile Ao pun terpaksa harus mundur. 真扫兴。我们撤。 Setelah itu, Yao Lo pun mulai meracik bahan-bahan yang telah dibeli oleh Xiaoyan. 斗气外放化为实质。 Dengan kemampuan reseptorin miliknya, sebuah pilki pun berhasil dibuat. 这就是温养灵液啊，感觉很难的呀。 Sementara itu, Jile Ao melapor kepada ayahnya bahwa Xiaoyan telah membeli beberapa obat. Hal itu membuatnya yakin kalau adalah seorang alkemis yang membantu Xiaoyan. 边身边有位炼药师。 Kembali ke Xiaoyan yang sedang berlatih pelepasan Daoqi. Di latihan pertamanya, Xiaoyan gagal dan mendapat luka yang cukup fatal. 萧炎，萧炎， Beruntung ada Yao Lo yang membantunya, dan akhirnya Xiaoyan pun berhasil mencapai level 4 Daoqi. 便宜你这小子了。 Esoknya Yao Lo menunjukkan beberapa teknik baru kepada Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan sangat ingin mempelajari teknik tersebut. 回火掌。 Setelah itu, dia pun pergi ke tempat latihan keluarga Xiao untuk menemui Shun Er. 来这里干嘛？有日子没见了。 Mengetahui kalau Xiaoyan telah mencapai level 4, Shun Er pun memberikan sebuah teknik untuk membantu latihan Xiaoyan. Namun, Yao Lo mengatakan kalau teknik tersebut kurang bagus, dan dia pun menggantinya dengan teknik miliknya. 碎石掌太烂，没兴趣教。师傅，师傅，师傅！玄阶8级崩！哎呀！ Setelah itu, Xiaoyan pun mulai berlatih bersama Yao Lo untuk menggunakan teknik peledak oktan tersebut. 神攻击斗剑，以攻击力。 Karena bahan obat yang dimilikinya telah habis, Xiaoyan pun terpaksa harus membuat sebuah pil dan menjualnya di pelelangan untuk mendapatkan uang. 这瓶灵液绝对能拍个天价！ 确实是筑基灵液。 Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Yafei, pelelangan pun dimulai. Dan akhirnya harga tertinggi pun dipatok oleh keluarga Xiao, dan dengan ini lelang pun ditutup. Setelah sampai di rumah, Xiaoyan bertemu dengan ayahnya, dan dia pun diberi pilki dari pelelangan sebelumnya. Karena bantuan ayahnya yang begitu besar, Xiaoyan pun bertekad untuk bertambah kuat secepat mungkin. Esoknya, Xiaoyan kembali berlatih teknik-teknik yang telah diberikan Yao Lo sebelumnya. Waktu terus berlalu dan hari ini adalah hari di mana ujian terakhir sebelum upacara kedewasaan dimulai. 快点儿！
Shun-Er kini mendapat giliran pertama dan sungguh mengejutkan. Douki miliknya kini sudah berada di level Daoze. Setelah itu giliran Xiaoyan pun tiba. Semua orang sangat terkejut melihat Xiaoyan yang sudah mencapai level 7 Douki. Dua bulan telah berlalu dan akhirnya upacara kedewasaan pun dimulai. 今天是我们萧家的成人礼。 Sesuai peraturan keluarga, Xiaoyan akan menerima tantangan dari siapapun yang memiliki Douki lebih rendah darinya. Akan tetapi, Xiaoning mengajukan diri untuk melawan Xiaoyan, dan akhirnya kompetisi pun dimulai. Di tengah pertarungan yang semakin memanas, Xiaoyan berhasil menaikkan levelnya menjadi level 8. Berkat hal itu, Xiaoyan pun berhasil memukul mundur Xiaoning. Akan tetapi, Jelebei diam-diam memberikan sebuah pil yang dapat menggandakan kekuatan kepada Xiaoning. Karena hal itu, Xiaoyan terpaksa menggunakan teknik rahasia miliknya dan akhirnya Xiaoning pun tumbang. 萧炎，准备好受死吧！ Dengan ini kompetisi pun berakhir dan Xiaoyan dinyatakan sebagai pemenang. Melihat kekuatan Xiaoyan yang meningkat pesat membuat Jelebei semakin gelisah dengan keluarga Xiao. Karena hal itu mereka pun terpaksa bekerja sama dengan seorang alkemis yang bernama Liu Shi. 如须柳大人久仰久仰，所以不如我们也同样请出炼药师。你萧家也就是分分钟的事儿。 Namun Liu Shi mengajukan sebuah syarat di mana mereka harus membawakannya seorang gadis, yaitu Yafei. Sementara itu, pasar keluarga Xiao kini sedang berada dalam masalah, di mana semua pelanggan kini berpindah ke pasar keluarga Jile. Karena hal itu, Xiaoyan pun pergi menemui Yafei untuk bekerja sama. 我们拍卖行的规矩是不卷入任何纷争。 Ketika sedang berunding, tiba-tiba beberapa orang datang menyerang mereka. Ternyata itu adalah orang-orang suruhan Liu Shi yang ditugaskan untuk menculik Yafei. Karena insiden itu, Yafei pun bersedia bekerja sama, dengan syarat Xiaoyan harus menunjukkan wajahnya. 替我保密。 Setelah itu, mereka pun pergi membawa seluruh barang dagangan ke tempat keluarga Xiao. Kemudian, Xiaoyan langsung meracik bahan-bahan tersebut dengan kekuatan Youlau. Akhirnya, pil kolektor darah pun selesai dibuat. Dan dengan ini, keluarga Xiao dapat bersaing dengan keluarga Jile. Akan tetapi, Xiaoyan tetap merahasiakan identitasnya dari ayahnya. Mendengar kalau keluarga Xiao menjual kolektor darah dengan harga murah, para pelanggan pun kembali ke pasar keluarga Xiao. Sementara itu, Jileao kembali membuat keributan, dan kali ini dia menyerang Xiaoning dan kakaknya, yaitu Xiaoyu. Mengetahui hal itu, Xiaoyan pun bergegas untuk membantu mereka. Dan ketika sampai, dia malah salah pegang. Setelah itu, pertarungan dahsyat pun terjadi antara Xiaoyan dengan Jileao. Karena perbedaan level yang cukup jauh, Xiaoyan pun akhirnya dikalahkan. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak di part berikutnya.